Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Oh, nyatakan jalanmu. Puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati, biarlah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12.
Sekali lagi, 1 Samuel pasal 7 ayat 12 saya akan bacakan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tema kita pada pagi hari ini yaitu Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita tahu bahwa Ebenezer artinya batu pertolongan, yang ada nama suatu tugu yang dibangun di antara Mispa dan Yesana pada tahun 1000 sebelum Masehi, dan sebagai suatu peringatan juga untuk bangsa Israel dalam pertolongan Tuhan. Latar belakang Ebenezer adalah pengalaman suatu bangsa Israel yang dimana setelah Tuhan membebaskan mereka dari peperangan orang Filistin. Di dalam ayat 12 ini dikatakan Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Samuel menjabat sebagai hakim bangsa Israel mengadakan perjalanan. Bukanlah perjalanan rekreasi, melainkan perjalanan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Israel terhadap serangan Filistin. Dan pada saat itu juga, ketika sudah tiba waktunya, Tuhan mengacaukan orang Filistin. Dan sehingga saat itu juga Samuel berhenti dan mendirikan suatu batu dan menamainya Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setiap kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Setiap kita pernah mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Seperti bangsa Israel yang dimana mereka begitu panjang melakukan perjalanan, tetapi di balik itu semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Salah satu contoh juga yaitu dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan kita seperti suatu perjalanan, yang dimana perjalanan ada banyak hal yang kita alami, baik berupa lembah, mendaki gunung, menyeberangi sungai, bahkan berliku, berkerikil pun dan membuat kita jatuh dan tersandung. Tetapi di Mazmur pasal 37 ayat 24 di sana dikatakan, sekalipun kita jatuh takkan tergeletak sebab tangan Tuhan menopang kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sebab tangan Tuhan menopang kita. Di dalam ayat ini dikatakan, sampai di sini Tuhan menolong saya dan sidang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Baik berupa kegagalan dalam usaha, baik berupa dalam studi, sakit penyakit, atau apapun itu, tetapi kita tetap imanin bahwa pertolongan Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan selalu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 33 juga dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, yang artinya mencari Tuhan tanpa melihat perjalanan hidup yang sudah dilalui dan tanpa menoleh ke belakang. Ketika kita melangkah dan maju untuk terus ke depan, jangan pernah kita menoleh ke belakang seperti bangsa Israel ketika dibebaskan dari peperangan orang Filistin. Dan arti dari 5 jangan menoleh ke belakang, yaitu pertama ada 5 poin. Tidak melihat kembali dosa masa lalu yang sudah diampuni,
dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah setia dan adil. Fokusnya kita yaitu untuk terus melangkah dan maju. Orang yang terfokus terus terhadap dosa, yaitu tidak pernah bisa bertumbuh dan maju. Salah satu contoh yaitu Daud, di mana Daud menjadi raja yang berkenan terhadap Tuhan, dan Petrus juga menjadi penginjil yang berani karena mereka tidak melihat dan mengingat dosa-dosa yang sudah diampuni. Dan poin yang kedua yaitu tidak melihat kembali kegagalan masa lalu. Dan poin yang ketiga, tidak melihat konflik atau perselisihan masa lalu sehingga menimbulkan kepahitan. Dan poin yang keempat, tidak melihat pada masa lalu dan melihatnya lebih baik dari yang sebelumnya. Dan poin yang kelima, tidak melihat pada keberhasilan masa lalu dan berpikir kita sudah mencapainya. Seperti Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 saya akan bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Kalau kita ingin memperoleh hadiahnya dari surgawi, maka terus arahkan diri untuk maju agar kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi Alkitab mencatat kita hanya boleh menoleh ke belakang untuk apa? Untuk membuat batu Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Dapat dilihat dalam Lukas 9 ayat 62. Jadi salah satu dari 10 orang kusta juga yang disembuhkan oleh Yesus ketika menoleh ke belakang, maka ada rasa untuk tidak mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kehidupan kita yang sekarang ini adalah suatu perjalanan dan mesti mengalami perubahan demi perubahan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa pertolongan-Mu, kemenangan yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, ini setiap doa dan permohonan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.